Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Dukuh Kupang. Dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang menyertai setiap proses kehidupan kami Tuhan dari malam tadi hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-69. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di patidang dodihi tataduk haluaon, di bagas nisi Daud naposonai. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini, satu ayat ini merupakan bagian yang telah dikhotbahkan pada hari Minggu kemarin. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Pada hari ini, pagi ini, firman renungan harian berada pada ayat 69. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam Daud, hamba-Nya itu. Ayat ini diucapkan oleh Zakaria dalam nyanyiannya setelah lama ia dibungkam karena keraguannya. Dalam penantiannya yang panjang, ia dan Elizabeth hidup dalam rasa malu dan putus asa karena tidak memiliki anak. Namun Allah bekerja secara diam-diam dan pada waktunya sendiri. Istilah yang kita dengar tadi menumbuhkan tanduk keselamatan, melambangkan kuasa Allah yang nyata, yang kuat, bukan keselamatan yang rapuh. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata tanduk yang memperindah, yang kuat, yang tangguh, itulah yang diistilahkan dalam ayat hari ini, bahwa tanduk keselamatan, kekuatan keselamatan itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali dalam kehidupan kita ini kita merasa bahwa Allah itu terasa diam. Doa kita sudah lama kita panjatkan, usaha kita lakukan, tetapi jawaban belum terlihat. Dan terkadang sering sekali
kita mulai lelah, bahkan ragu. Namun dalam Lukas 1 ayat 69 ini kita diingatkan bahwa ketika kita merasa hampir menyerah, di titik menyerah, Allah justru sedang menumbuhkan keselamatannya bagi kita, tanduk keselamatannya bagi kita, bahwa Allah bekerja saat kita kehilangan kepercayaan kita, ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa keselamatan Allah itu tidak selalu datang dan tidak datang dalam bentuk yang instan. Ia bertumbuh, berakar, seperti tunas yang kuat, hingga pada waktunya, ada waktunya, waktu Tuhan di mana Allah menyatakan kuasanya kepada jemaat-jemaatnya yang hampir menyerah dalam keputusasaan. Tuhan bekerja, Tuhan memberikan tanduk keselamatan yang harus kita tumbuhkan tersebut bukan hanya untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi tujuannya satu, adalah untuk membangun iman kita agar semakin kokoh. Tanduk keselamatan, kekuatan dalam keselamatan, caranya adalah mendapatkannya supaya iman kita semakin kokoh. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita merasa lemah, ragu dalam kehidupan kita, pasti setiap manusia memiliki berbagai macam ombang-ambing kehidupan yang mungkin akan menggoyahkan sedikit imannya dalam kehidupannya. Akan ada manusia dalam situasi yang membuat harapannya terasa pudar. Pergumulan keluarga, ekonomi, kesehatan, bahkan pelayanan. Namun, Lukas mengingatkan kepada kita, terutama di ayatnya yang ke-69, Lukas 1 ayat 69 mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dan Dia selalu mendirikan tanduk keselamatan dan tidak ada kuasa apapun yang dapat meruntuhkannya. Akan ada pertanyaan dalam hati kita masing-masing yang menginang yang akan saya sampaikan. Apakah kita sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bisa percaya, sanggup untuk percaya bahwa Allah akan menyelamatkan, memberikan tanduk keselamatan kepada kita yang mengalami situasi sulit? Dan dalam hal apakah kita harus diajak kembali untuk berharap pada kuasa keselamatan Allah? Sama seperti yang dibilang tadi, Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia memiliki permasalahan. Akan tetapi, jangan karena permasalahan tersebut kita menghadapi keraguan, keputusasaan. Akan tetapi kita harus percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan di tengah situasi yang kita hadapi. Sama seperti Zakaria. Zakaria memiliki permasalahan hidup, dicemooh karena tidak memiliki anak sampai pada masa tuanya. Akan tetapi Allah menyelamatkan di tengah keputusasaannya, memberikan sebuah anak ketika mereka sudah tua. Sama juga seperti kisah dalam Perjanjian Lama. Itu maknanya bahwa Allah selalu bekerja, ada waktu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Sama seperti lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Akan tetapi Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bekerja, selalu membentengi kita, selalu memberikan kasih-Nya kepada kita dan memberikan tanduk keselamatan bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang menyertai setiap proses kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya ajari kami untuk selalu percaya akan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu memberikan, menumbuhkan tanduk-tanduk keselamatan dalam kehidupan kami, supaya setiap permasalahan yang kami alami, yang kami hadapi, kami dapat menghapuskannya, menjalaninya hanya di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan.
Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap kehidupan dan pergumulan pribadi kami. Tuhan Yesus, secara khusus kepada jemaat-Mu yang berada di HKBP Duku Kupang ini, kiranya Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan, panjang umur beserta rezeki, terutama pada keluarga yang mereka kasihi. Kiranya setiap langkah, setiap proses yang ada dalam kehidupan jemaat HKBP Duku Kupang, Engkau selalu memberkatinya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.